Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa harta, nikmat berupa ilmu, nikmat berupa Islam, nikmat berupa iman, dan nikmat-nikmat yang lain yang begitu banyak jumlahnya yang tidak bisa kita hitung. Yang jelas yang menjadi kewajiban kita ma'asyiral muslimin sebagai seorang hamba yang telah mendapatkan nikmat yang begitu banyak dari Allah, maka kita perlu untuk senantiasa menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur itu senantiasa kita buktikan dengan kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kita mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Di kesempatan sore hari ini ma'asyiral muslimin, kita akan melanjutkan untuk membaca poin-poin yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala dalam karya yang beliau tulis tentang Asyru Mujibatin lin Najah, 10 faktor yang bisa mengantarkan seorang kepada keselamatan. Dan kita akan masuk kepada Al-Mujibul Khamis atau faktor yang kelima. Tapi sebelum itu, ma'asyiral muslimin jamaah dan rahmat Allah, ada satu hal yang ingin kami ingatkan untuk diri kami pribadi dan jamaah sekalian. Di beberapa pertemuan yang lalu saya menyampaikan sekilas berkaitan dengan Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan suci di dalam agama Islam. Betul Pak ya? Ada berapa jumlahnya Pak? Ada 5 katanya Pak. Katanya mas-masnya 5, jangan berapa Pak? 3. Ada yang mau nawar lagi? 4. Ada yang mau nawar lagi Pak? Yang kita bahas kemarin Al-Ashhurul Hurum ada Pak Pur yang betul, ada 4. Ada 4 ya. Saya sampaikan entah 2 pekan yang lalu atau 1 bulan yang lalu, saya sampaikan ketika awal bulan Dzulqa'dah. Di tempat ini saya sampaikan tentang Al-Ashhurul Hurum. Adanya 4 bulan haram, atau yang sudah kita bahas bahwasanya Al-Haram itu maknanya adalah yang disucikan atau yang diagungkan. Kita belajar tentang adanya 4 bulan haram atau 4 bulan suci. Bulan apa saja Pak? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan satu lagi bulan Rajab. Al-Ashhurul Hurum itu ada 4, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Al-Muharram, dan bulan Rajab satunya lagi. Kalau bapak-bapak yang orang sepuh yang Jawa biasanya nyebutnya dengan istilah apa kalau Dzulqa'dah Pak? Kalau Dzulqa'dah apa biasanya? Selo Pak ya? Selo, Besar, Suro, Rejab gitu Pak ya. Itu 4 bulan yang itu di dalam Islam masuk dalam bulan-bulan yang suci. Saya sampaikan kemarin 3 poin yang harus kita lakukan kalau kita sudah berada di bulan-bulan yang suci seperti saat ini. 1, kita mengagungkan bulan ini. Karena Allah mengagungkan bulan-bulan tersebut, maka kita sebagai hambanya juga harus mengagungkan. Karena sesuatu itu kalau Allah agungkan, maka menjadi agung, dan kita harus mengagungkan juga. Allah mengatakan, menyebutkan di dalam Al-Quran tentang 4 bulan suci ini ya. Ketika Allah mengatakan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan yang ada 4 bulan yang suci ya. Allah agungkan bulan-bulan ini, maka kita mengagungkannya. Kemudian yang saya sampaikan juga, di bulan-bulan seperti saat ini kita memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan kita memaksimalkan untuk menahan diri kita, ya, dari melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan dosa. Itu yang kami sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu. Yang ingin kami sampaikan lagi ma'asyiral muslimin sebagai pelengkap apa yang sudah kami sampaikan dari pertemuan yang lalu berkaitan dengan waktu yang istimewa ini. Puncak dari keistimewaan bulan-bulan haram itu, puncak dari keistimewaan bulan-bulan suci yang berjumlah 4 itu adalah hari-hari yang sekarang kita sedang berada di dalam hari-hari tersebut, Pak. Jadi kan ada 4 bulan. Dari 4 bulan suci yang ada itu ada puncaknya. Ada yang paling utama, yaitu hari-hari yang saat ini kita sedang berada di dalamnya. Hari apa, Pak? Hari kurban kan? Masa hari ini hari kurban, Mas? Hari Rabu. Hari Rabu. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu, Pak, itu adalah hari yang terbaik sepanjang tahun. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang mana hari-hari ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr. Allah bersumpah dengan Al-Fajr, waktu subuh, dan malam-malam hari yang berjumlah 10. Para ulama menjelaskan maksudnya adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ada sebuah hadis ma'asyiral muslimin jemaah dan rahmat Allah yang kita perlu untuk memperhatikan hadis ini, ya. Hadis ini lebih penting dari makanan yang disajikan, Pak. Ada hadis, Pak, ini penting untuk kita perhatikan. Saya bacakan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, tidak ada hari-hari yang amal soleh dikerjakan di dalamnya lebih Allah cintai melebihi hari-hari ini, kata Nabi, yaitu hari-hari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Saya ulangi, Pak. Jangan perhatikan benar-benar hadis ini, Pak. Nabi mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyami." Tidak ada hari-hari yang amal soleh dikerjakan di dalamnya itu lebih Allah cintai melebihi amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan sekarang kita sudah berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Jadi hari-hari kita saat ini, Pak, itu amal soleh yang kita kerjakan di hari-hari ini itu ya adalah amal soleh yang paling Allah cintai. Gak ada yang bisa nandingi. Jadi amal soleh yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menandinginya. Loh, Ustaz, lihat dibandingin Ramadan, Ustaz. Bahkan Ramadan pun kalah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini banyak sekali dilalaikan oleh kaum muslimin. Banyak orang tidak tahu, banyak orang tidak ngerti. Melewati 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kayak gak ada apa-apa, kayak tidak ada yang istimewa. Padahal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah khairu ayyamid dunya, sebaik-baik hari di dunia ini. Bahkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih afdal hari-harinya, siangnya, dibandingkan 10 terakhir dari bulan Ramadan. Saya ulangi, Pak, ya. Kan biasanya kita kalau semangat itu kan Ramadan saja kan, Pak, ya. Apalagi kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Luar biasa, sudah pernah kita bahas berkaitan dengan itu, ya. Ternyata di dalam hadis yang saya bacakan tadi, Nabi mengatakan tidak ada amal soleh yang lebih Allah cintai melebihi amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Padahal selama ini yang kita pahami yang terbaik itu adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ternyata di hadis yang saya bacakan tadi, dan ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, kitab hadis yang paling sahih, ya. Nabi mengatakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu amal soleh yang paling dicintai oleh Allah adalah amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya.
Para ulama menjelaskan waktu siangnya jika dikomparasikan dibandingkan antara 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan, kalau ditinjau dari siang harinya, maka 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu lebih afdal dibandingkan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kalau dilihat dari sisi malamnya, maka malam 10 hari terakhir bulan Ramadan itu lebih utama dan lebih afdal dibandingkan 10 malam dari awal bulan Dzulhijjah. Jadi ini waktu yang tidak biasa ini, Pak. Ini waktu yang istimewa. Waktu-waktu yang terbaik untuk kita mengerjakan amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, mohon maaf, kadang kita sering lupa dengan waktu-waktu ini. Ya, kalau Ramadan insya Allah kita sering mendengarnya dan kaum muslimin terbawa nuansa Ramadan sehingga semangat untuk beribadah. Tapi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah salah satu di antara waktu-waktu yang mahjurah, yang banyak dilupakan, ditinggalkan keutamaannya oleh kaum muslimin. Maka kita yang ngaji, kita berusaha untuk memperhatikan tentang ini. Bahkan sampai ma'asyiral muslimin jamaah dari rahmat Allah, ketika Nabi menyampaikan hadis yang saya bacakan tadi, bahwasanya hari-hari terbaik yang amal soleh paling dicintai oleh Allah itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat juga kaget, Pak, ketika mendengarkan hal ini. Kok bisa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sampai Nabi mengatakan secara umum, ahabbu ilallah. Dan difahami bahwasanya kalau dikatakan sesuatu amal itu paling dicintai oleh Allah, berarti itu yang paling afdal, itu yang paling baik, itu yang paling top. Sampai Nabi mengatakan demikian. Sampai para sahabat Nabi kemudian tanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, apakah keutamaan amal di 10 hari pertama dari bulan Ramadan itu tidak ada yang bisa menandingi bahkan amal jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Jadi jihad itu kan amal ibadah yang luar biasa, Pak. Totoari nyawa oleh kata kita, ya. Yang dibawa harta, nyawa jadi taruhannya. Membawa senjata berperang dengan musuh, ya. Yang dihadapi adalah hunusan pedang, bahkan senjata tajam dan lain sebagainya, tembak dan lain sebagainya, ketika seorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan jihad itu merupakan dzirwatus sanamil Islam, puncak daripada Islam. Jadi bukan amal yang biasa. Makanya para sahabat menanyakan, ketika Rasul menjelaskan amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu yang paling Allah cintai, dikomparasikan, dibandingkan oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apakah jihad pun juga kalah dengan amal 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah?" Maka apa jawab Nabi SAW? Walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad di jalan Allah pun kalah keutamaannya dibandingkan amal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jihad loh, Pak. Panjenengan sudah ada angan-angan nggak? Saya bukan berbicara tentang sudah persiapan angan-angan. Misalkan ada panggilan jihad budal itu, Pak. Sudah ada angan-angan, Pak? Wah, sing nom-nom sudah, Pak. Oh, siap, Pak. Tapi kita nggak ada, negara kita alhamdulillah aman, kita tidak ada kebutuhan untuk kesana, untuk jihad, ya. Dan semoga Allah senantiasa menjaga keamanan negara kita. Jadi bahkan sampai jihad yang itu merupakan ibadah yang luar biasa besar, yang seorang kalau berjihad itu yang dikeluarkan bukan harta benda saja, bahkan nyawanya harus dikorbankan, ya, untuk menghadapi musuh-musuhnya. Ternyata amalan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu kalah dibandingkan amal yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian Nabi mengatakan cuma satu yang bisa mengalahkan keutamaan amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nabi mengatakan illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji min dzalika bisyai'. Yang bisa mengalahkan keutamaan amal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah amalnya seorang laki-laki yang dia keluar dari rumahnya, bawa harta, bawa nyawa, bawa jiwa, keluar ke medan perang, kemudian tidak kembali sedikit pun. Artinya meninggal di medan perang, syahid. Itu yang bisa mengalahkan keutamaan amal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Selainnya tidak ada yang bisa mengalahkan. Nah ini, ketika kita mengetahui hal yang demikian ini, ma'asyiral muslimin jamaah dari Allah, maka seharusnya kita harus punya usaha atau effort atau semangat dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala perlu untuk kita tingkatkan, ya.
Ibadah secara umum kita perbanyak, ya. Membaca Al-Quran, sedekah, berzikir, ya. Dan ibadah-ibadah yang lain diperbanyak, berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya, diperbanyak ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita semangat beribadah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah seharusnya kita juga semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan-amalan yang khusus ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Yang paling afdol, yang paling utama kira-kira apa, Pak? Yang pernah dengar? Pernah dengar sebelumnya, Pak, ya? Ada keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Belum? Baru kali ini dengar, Pak? Setelah ini harus semangat beribadah, Pak. Ini khairu ayyamid dunya. Amal di dunia ini yang paling afdal itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Tidak ada bandingannya. Ya. Maka sing biasanya sholat wajib tok tambah sholat sunnahnya. Sholat rawatibnya harus jangan sampai kelewatan. Yang biasanya kalau membaca Quran cuma 1 halaman tambah 1 juz. Sebagaimana kita semangat kalau pas di Ramadan kemarin. Ini hari yang terbaik. Bahkan keutamaan hari-hari kita ini lebih utama daripada hari-hari di bulan Ramadan. Ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini sekali lagi kami sampaikan, sering kita lalaikan dan sering kita lupakan, bahkan banyak di antara kita yang belum tahu, dan alhamdulillah kita sekarang sudah tahu. Ya. Kalau panjenengan ditanya kira-kira amal apa, Pak, yang paling utama yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Ada yang pernah dengar, Pak? Yang paling utama itu adalah haji. Karena haji itu dikerjakan di bulan Dzulhijjah ini di 10 hari pertama, mulainya adalah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi amalan yang paling afdal yang dikerjakan oleh seorang di awal bulan Dzulhijjah adalah ibadah haji. Sudah ada yang berangkat haji, Pak? Belum? Ada sudah umrah. Betul, umrah, Pak, ya. Kalau yang sudah daftar haji, Pak, sudah ada. Daftar, Pak, nungguin 30 tahun sekarang. Yang mas ini masih ada kesempatan. Kalau bapak-bapak juga bisa ada kesempatan. Biasanya kalau yang sepuh-sepuh akan diutamakan biasanya. Kalau sekarang nunggunya sudah 30 tahun tuh yang reguler. Porsinya bayar untuk ngambil porsi antrian gitu, dapat kursi 25 juta satu orang. Kalau mau lebih cepat pakai haji plus. Tapi masih nunggu juga sekarang. Ini menunjukkan semangatnya orang Indonesia untuk ibadah haji. Bahkan haji plus pun sekarang nunggu antara 9 sampai 10 tahun. Kalau haji reguler 30 tahun kalau wilayah Jawa Timur. 30 tahun lebih mungkin kalau sekarang itu, Pak. Saya terakhir ngecek itu tahun 2021 itu sudah 30 tahun itu Surabaya. Ya, kalau reguler saat ini sudah nunggu juga. Padahal reguler itu biayanya sekitar $17.000. Kalau dirupiahkan berarti di atas 200 juta itu. Ya, itu pun orang antri masian. Lah kita ini seharusnya juga ada semangat untuk kesana. Ustaz, duit gaji ya cukup kayak mangan tok. Minimal ada usaha dan doa, Pak. Kadang banyak hal itu, Pak, yang kita anggap mustahil, tapi kalau Allah sudah berkenan, Allah berikan kemudahan jadi mudah. Ya. Banyak orang yang nggak kepikir bakalan bisa haji itu juga banyak yang bisa berangkat haji, Pak. Banyak orang yang nggak kepikiran bakalan bisa umrah, kalau hitung-hitungan tabungan kayaknya nggak cukup, tapi ada aja jalannya. Ya. Banyak sekali itu jalan-jalan kemungkinan itu, Pak. Ya. Karena ibadah umrah, ibadah haji itu adalah ibadah yang merupakan panggilan Allah. Orang-orang yang Allah pilih, Allah panggil itu. Ya. Bukan menunggu orang itu mampu kemudian dipanggil, tapi Allah akan panggil dan mampukan orang yang Allah kehendaki. Dan itu diantara caranya adalah dengan kita jujur kepada Allah. Bukti jujurnya kita dengan kita yang memang ada keinginan dan diiringi dengan doa dan usaha. Nah, kita ini kadang banyak hal-hal yang tidak bisa kita wujudkan karena ya usaha ini biasa-biasa saja, ya. Doa ya blas gitu, Pak, ya. Ngomongnya pengen tapi ora tahu usaha, ora tahu doa. Jadi kadang selama ini mungkin banyak hal yang tidak bisa kita gapai itu bukan karena kita tidak mampu, tapi kita yang nggak mau kayaknya, Pak, ya. Ngomongnya pengen tapi usahanya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Nah, ini minimal kita banyak-banyak doa, Pak, ya. Minimal banyak-banyak doa untuk bisa
Di kemudian hari Allah mudahkan kita untuk mengerjakan rukun Islam kita yang kelima, yaitu mengerjakan ibadah haji. Meskipun sekarang gambarannya kayak yang berat, tapi tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala kalau sudah Allah kehendaki. Itu ma'asyiral muslimin jamaah rahmatul Allah. Poin yang pertama, itu ibadah yang paling afdal. Kalau yang lain yang bisa kita kerjakan di antaranya adalah ibadah banyak-banyak zikir. Sebagian para ulama menjelaskan banyak-banyak melafadzkan takbir mutlak. Itu juga ada sebagian ulama yang menjelaskan demikian. Perbanyak zikir. Karena Nabi mengatakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Nabi mengatakan fa'aktsiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Kalau kalian masuk di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kata Nabi, maka perbanyaklah tahlil, banyaklah takbir, banyaklah tahmid. Tahlil itu bacaan apa, Pak? La ilaha illallah. Takbir bacaan Allahu Akbar. Tahmid bacaan Alhamdulillah. Ini yang disarankan oleh Nabi. Kalau seorang masuk di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak tahlil, banyak takbir, banyak tahmid. Beberapa di antara para ulama menjelaskan ada yang menganjurkan untuk memperbanyak takbir atau bahasa kita takbiran. Namanya takbir mutlak yang tidak perlu bareng-bareng, sendiri-sendiri, di kapanpun waktunya selama di tempat-tempat yang boleh untuk mengucapkan zikir diperbanyak. Itu juga sebagian ulama ada yang mengatakan demikian. Atau zikir secara umum kita perbanyak. Di antara ibadah yang bisa kita perbanyak juga ma'asyiral muslimin adalah puasa. Ya. Puasa itu bisa kita perbanyak. Puasa sunnah pada umumnya kita kerjakan. Atau minimal adalah puasa yang utama sekali, yang afdal sekali, yaitu puasa yang dikerjakan di hari Arafah. Kapan hari Arafah itu, Pak? Ketika kaum muslimin yang mengerjakan ibadah haji berkumpul di padang Arafah. Pak Pur pun nanti teng Arafah. Kalau umrah biasanya diajak sama TL-nya sama travelnya untuk ke tempat wukuf ya, tempat orang kaum muslimin berkumpul di tanggal 9 Dzulhijjah di padang Arafah. Itulah hari yang terbaik. Dan seorang yang tidak bisa mengerjakan ibadah haji, maka ada sunnah dari Nabi SAW yang bisa kita kerjakan, yaitu mengerjakan puasa Arafah. Tanggal berapa, Pak? 9 Dzulhijjah. Dan alhamdulillah kita tahun ini ibadahnya bareng semua. Untuk Idul Adhanya, alhamdulillah ini sebuah hal yang menggembirakan kalau hari raya kita bareng-bareng seperti ini, Pak. Kapan tanggal 10 Dzulhijjahnya, Pak? Hari Rabu. Tanggal 10 Dzulhijjahnya hari raya itu hari Rabu. Berarti tanggal 9 Dzulhijjahnya hari itu tanggal 10-nya. Idnya hari rayanya tanggal 10 Dzulhijjah itu tanggal 27 Mei, itu hari Rabu. Berarti tanggal 9 Dzulhijjahnya hari Selasa. Hari Arafahnya adalah hari Selasa. Disunahkan berpuasa. Dan ini puasa yang keutamaannya luar biasa besar sekali. Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Puasa satu hari di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Tahun ini tepat pada tanggal 26 Mei 2020 hari Selasa. Siyamu yaumi Arafah, puasa satu hari di hari Arafah, hari Selasa nanti. Nabi mengatakan ahtasibu 'ala Allahi, aku mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala an yukaffira sanata allati qablahu, agar itu bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu, wassanata allati ba'dahu, dan dosa 1 tahun yang akan datang. Panjenengan puasa 1 hari, keutamaannya dihapus dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Puasa 1 hari gampang atau mudah, Pak? Ya gampang, ya mudah. Dan kayaknya nggak ada yang mati gara-gara puasa 1 hari, insyaallah. Nggak ada yang akan kurus gara-gara puasa 1 hari. Maka jangan sampai dilewatkan, Pak. Puasa 1 hari tanggal 9 Dzulhijjah, Selasa depan. Ya, hari Selasa depan. Keutamaannya saat puasa kita 1 hari bisa menghapuskan dosa kita yang 1 tahun lalu dan 1 tahun yang akan datang.
Ini yang ngomong bukan saya, Pak. Kalau saya yang ngomong panjenengan bisa ragu atau nggak percaya, karena saya manusia biasa. Tapi yang saya sampaikan inilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-sadiqul amin, orang yang jujur, orang yang sangat amanah, orang yang telah membawa risalah, menyampaikan kepada umatnya dengan jujur. Nabi mengatakan puasa 1 hari di hari Arafah itu bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, maka jangan disia-siakan ya. Kalau perlu biar semangat, Pak Man mungkin diadakan buka bersama, wah kan ya, tambah semangat nanti ya. Nanti manajemen dapat pahalanya juga karena memfasilitasi orang yang beribadah ya, Bir ya. 1 hari, Pak, 1 hari, tapi begitu besar, luar biasa ganjarannya, dan eman kalau kita sia-siakan. Ibadah yang lain, maaf muslimin jamaah dirahmati Allah, ada ibadah kurban ya. Mungkin di antara kita yang Allah berikan kemudahan keluasan rezeki bisa berkorban ya. Ini ibadah yang luar biasa besar pula. Dan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, man kana lahu sa'ah fi rizqi falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ibadah kurban itu adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi, yang sampai Nabi mengatakan barang siapa yang punya keluasan dalam hal rezeki tapi dia tidak berkorban, maka kata Nabi jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami ya. Artinya ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian maaf muslimin jamaah dan Allah, kita perbanyak ibadah-ibadah yang lain, ketaatan-ketaatan kepada Allah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Manfaatkan untuk berzikir, untuk membaca Al-Qur'an, untuk bersedekah, untuk membantu orang dan lain sebagainya ya. Dengan ibadah-ibadah sunnah yang wajib jangan sampai ditinggalkan, yang biasanya tidak qiyamul lail, salat tahajud, yang biasanya tidak witir, salat witir, yang biasanya salat sunnah rawatibnya kelewat sekarang dikerjakan, sholat duhanya dan sholat yang lain yang sunnah-sunnah. Ibadah-ibadah kita perbanyak, yang bisa puasa-puasa, dan kita perbanyak ibadah-ibadah yang lain yang kiranya mampu untuk kita kerjakan, kita kerjakan. Bagian dari semangat kita untuk mengumpulkan bekal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena usia kita tidak panjang, Mbak ya. Nabi mengatakan usia umatnya beliau itu cuma 60-70 tahun, sedikit yang lebih dari itu ya. Tapi umatnya Nabi Muhammad itu punya keistimewaan berupa dijadikannya ada waktu-waktu yang istimewa, waktu-waktu yang amal soleh itu nilainya beda kalau dikerjakan dibandingkan waktu-waktu yang lain. Dan puncaknya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, amalan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus perbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu Mbak Muslim yang ingin kami sampaikan sebagai pengantar ya, karena kami merasa ini hal yang penting untuk kita sampaikan dan penting untuk kita perhatikan. Baik, saya sekarang akan membacakan Al-Mujibul Khamis atau faktor yang kelima dari faktor-faktor yang bisa menjadikan seorang selamat dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Setelah kita sebelumnya membahas 4 faktor, Pak, ada yang masih ingat nggak, Pak, 4 faktor yang sudah kita bahas, Pak? Yang pertama, faktor uang, bukan, Pak ya? Bisa kalau faktornya lagi faktor uang terus ini, Pak. Faktor untuk orang bisa selamat itu yang pertama adalah tauhid yang kita bahas di pertemuan awal dulu. Yang kedua, faktor yang untuk bisa menyelamatkan seseorang adalah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, faktor yang bisa mengantarkan seorang pada keselamatan adalah takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faktor yang keempat yang terakhir kemarin kita bahas yaitu menjaga lisan, masya Allah. Itu faktor yang keempat yang kita bahas kemarin. Yang kelima, ini pembahasannya agak berat bahasanya ini, Pak. Mungkin beberapa di antara kita baru atau jarang mendengar istilah ini. Saya sampaikan secara ringkas nanti, Pak ya. Al-Mujibul Khamis, faktor yang kelima yang bisa dilakukan oleh seseorang yang ingin selamat adalah al-firaru minal fitani, menjauhkan diri dari fitnah. Cara agar seorang bisa selamat itu menjauhkan diri dari fitnah. Ini fitnah dalam bahasa Arab, Pak, bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Fitnah, kadang orang banyak yang salah memahami, Pak ya. Ketika membaca teks Arab seperti ini misalkan, al-firaru minal fitnah, menjauhkan diri dari fitnah. Yang dianggap adalah fitnah itu menuduh orang dengan sesuatu yang tidak benar. Itu fitnah dalam bahasa Indonesia.
Tapi fitnah dalam bahasa Arab itu maknanya bukan demikian. Fitnah dalam bahasa Arab itu adalah segala sesuatu yang Allah jadikan di dunia ini sebagai ujian, sebagai imtihan, sebagai ujian untuk hamba-hambanya. Kalau dalam bahasa Arab disebutkan kullu ma yumtahanu bihil abdu. Fitnah itu adalah segala sesuatu yang Allah adakan di dunia ini sebagai ujian seorang hamba. Makanya ada istilah fitnatus syahwat. Ada fitnah syahwat, artinya ujian-ujian bagi manusia dalam bentuk yang disenangi oleh syahwatnya manusia. Harta, ada wanita, dan lain sebagainya. Itu fitnah syahwat, ya. Ujian yang Allah berikan kepada manusia dalam bentuk kesenangan terhadap sesuatu. Itu ujian, itu fitnah. Ada namanya fitnatus syubhat. Ada ujian yang Allah berikan kepada manusia dalam bentuk kerancuan-kerancuan dalam berpikir, dalam beragama. Ya, itu juga fitnah ujian. Jadi maksud beliau di sini al-firaru minal fitani, menjauhkan diri dari fitnah itu adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa merusak agama kita, merusak pribadi kita, baik itu dalam perkara yang sifatnya syahwat maupun dalam perkara yang sifatnya syubhat dalam urusan agama. Ya, bisa dipahami Pak ya? Ya. Jadi itu namanya fitnah di dalam bahasa Arab. Kadang ada beberapa orang yang, karena fitnah itu Pak, kalau dalam Al-Quran maknanya banyak. Di antaranya kami sebutkan tadi. Makanya kalau panjenengan baca dalam surat Al-Ankabut, ayat di awal-awal ayat surat Al-Ankabut itu, Allah mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang beriman itu akan mengira bahwasanya dia mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yuftanun, kemudian mereka tidak akan difitnah? Itu maksudnya adalah mereka tidak akan diuji, enggak akan dites dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna fitnah. Dan kalau panjenengan baca dalam Al-Qur'an itu banyak kata-kata fitnah yang maknanya banyak sekali. Di antaranya yang sering disalahpahami oleh kebanyakan kaum muslimin adalah Allah ketika mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah ini kata fitnah dalam bahasa Arab itu adalah beda dengan fitnah dalam bahasa Indonesia. Allah ketika mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl itu bukan artinya fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, dan itu banyak sering itu. Bahkan beberapa dai, beberapa mubalik pun ada yang mengatakan demikian. Al-fitnatu asyaddu minal qatl ketika membahas tentang perkara tidak boleh menuduh orang, mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Padahal kalau kita membaca kitab-kitab tafsir tidak ada makna fitnah itu artinya menuduh gitu, enggak ada. Fitnah itu artinya ujian. Fitnah itu artinya kesyirikan. Itu masuk dalam kategori ini, ya. Yang disebutkan oleh Allah al-fitnatu asyaddu minal qatl itu adalah perkara kesyirikan. Itu lebih besar di sisi Allah dibandingkan pembunuhan. Itu. Kita kembali ke sini, maaf muslimin jamaah dan Allah. Beliau mengatakan di sini al-firaru minal fitani, menjauhkan diri dari fitnah. Apa tadi maksudnya, Pak? Fitnah? Apa tadi? Fitnah adalah segala sesuatu yang Allah gunakan untuk menguji hambanya di dunia ini, ya. Nah, kita ini kalau tahu ada di situ ujian-ujian Allah yang kita tidak boleh melanggarnya, maka kita berusaha untuk menjauhinya. Nah, itu maksud beliau di sini. Saya bacakan perkataan beliau. Innal firara minal fitani wal ibtiadi anha wa ighlaqil abwabi dunaha manjatun lil abdi fid dunya wa yaumal qiyamati. Seorang ketika bisa menjauhi fitnah-fitnah, maka dia telah menutup pintu yang dapat menghalangi dia dari keselamatan, dan dia bisa mendapatkan keselamatan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, ya. Dan yang menjadi dasar beliau menyampaikan ini, ma'as muslimin jamaah dirahmati Allah, adalah hadis yang kami sampaikan di pertemuan yang lalu ketika kita membahas tentang hifdzul lisan, ya. Yang Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah man najah, wahai Rasulullah apa itu jalan keselamatan? Nabi menyebutkan ada 3 hal, Pak. Hadis yang kemarin salah satunya adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah man najah,
Wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Apa itu jalan yang bisa mengantarkan keselamatan? Nabi menyebutkan ada 3. Ada yang masih lupa, Pak? Saya mau tanya, ada yang masih ingat? Tadi khawatir nggak ada. Biar ada yang semangat saya tanya. Ada yang jawab. Ada yang masih lupa, Pak? Alhamdulillah lupa semua, Ustaz. Alhamdulillah lupa, Ustaz. Ada 3 jalan yang bisa mengantarkan seorang keselamatan dalam hadis yang kami bacakan di pertemuan yang lalu. Apa itu, Pak? Menjaga lisan, 1 itu. Yang 2-nya? Nabi mengatakan ketika ditanya, ya Rasulullah, man najah, wa Rasulullah, apa itu jalan keselamatan? Yang pertama disampaikan Nabi SAW adalah amsik alaika lisanaka, jaga lisanmu. Betul tadi sudah sebutkan 1, menjaga lisan. Yang kedua, Nabi mengatakan waliyasa'ka baituka, jadikanlah rumahmu adalah tempat yang luas. Ingat, Pak, ya? Apa maksudnya jadikan rumahmu tempat yang luas? Banyak-banyak ibadah di rumah, ojo sering keluyuran metu. Wah, ini oleh bahasa kita, Pak. Nah, eling, Pak, ya. Itu Nabi mengatakan wal yasaka baituka, ya. Hendaklah rumahmu itu menjadi tempat yang luas untukmu. Artinya seorang itu lebih senang di rumah untuk menjaga diri, menjauhkan diri dari fitnah-fitnah tadi. Entah itu fitnah syahwat, entah itu fitnah syubhat, atau ujian-ujian yang lain yang Allah berikan, ya. Kalau seorang di rumahnya, dia lebih terjaga dan lebih mudah untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wal yasaka baituka. Yang satu lagi, Bapak, wabki ala khati'atika, tangisilah dosamu. Wah, itu kemarin yang kita bahas, ya. 3 jalan yang mengantarkan seorang pada keselamatan dalam hadis Nabi. Menjaga lisan, lebih sering di rumah, menjaga diri dari fitnah, dan yang ketiga adalah sering-sering kita menangisi kesalahan dan dosa kita, ya. Orang manusia itu pasti banyak salahnya, Pak. Tapi bedanya itu ada orang-orang yang salah tapi nggak kerasa salah, akhirnya lanjut terus salahnya. Ada orang yang berbuat salah terus eling, mari salah terus eling, ya, istighfar, tobat. Kalau manusia itu nggak ada satupun yang bisa terlepas dari kesalahan. Kalau kita manusia biasa, ya. Kecuali kalau Nabi maksum. Kalau kita ini mungkin ada yang namanya maksum, ya. Teman saya dulu ada yang namanya maksum, Pak, tapi juga banyak salahnya, Mas Yan. Ya. Maksum itu kan orang yang terjaga, orang yang nggak akan salah, ya. Nah, kalau namanya maksum masih bisa salah, ya. Tapi Nabi tidak salah. Kalau kita ini manusia pasti salah. Tapi adalah kemudian apa sikap kita setelahnya itu yang menjadi penentu, ya. Nabi mengatakan wabki ala khati'atika. Seorang kalau salah tangisi kesalahannya, tobat kepada Allah. Nah, poin yang menjadi pembahasan di poin yang kelima ini, maaf muslimin, faktor yang kelima ini adalah sabda Nabi SAW yang mengatakan wal yasa'ka baituka, hendaklah rumahmu menjadi tempat yang luas bagimu. Artinya seorang sering di rumah, menjaga dirinya agar tidak mendapati fitnah-fitnah di luar, agar seorang tidak mendapati hal-hal yang bisa mengantarkan dia kepada syahwat, ya, terjerumus dalam kemaksiatan, terjerumus dalam perbuatan dosa. Artinya dia keluar rumah sebutuhnya. Dan ini anjuran juga agar seorang itu menjaga diri dari fitnah, ya. Dan prakteknya saat ini, maaf muslimin, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fenomena yang terjadi di zaman kita saat ini, kadang kita sudah di rumah tapi memang kita tidak mendatangi fitnah, tapi fitnah itu sekarang datang kepada kita, Pak. Ya kan? Kalau orang dulu mau berbuat maksiat itu butuh usaha, harus keluar rumahnya dulu, ya, pergi ke tempat-tempat maksiat. Nah, orang sekarang ini, Pak, kemaksiatannya semakin modern, ya. Ya, semuanya ada di satu genggaman kita ini, ya. Di satu genggaman panjenengan yang panjenengan punya. Dulu orang mau berjudi harus keluar dulu dari rumahnya sembunyi-sembunyi, ya, khawatir dilihat istri, dilihat tetangganya, sembunyi-sembunyi untuk judi. Masih ada ancaman diintai oleh polisi dan lain sebagainya. Ya, sekarang orang mau judi tinggal buka HP, ngeslot, ya. Ini bagian dari fitnah, musibah ini, ya.
ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita jauhi. Dulu orang mau melihat hal-hal yang haram harus keluar rumahnya dulu, datang ke tempat-tempat yang tidak baik, kemudian baru dia mendapati itu. Nah sekarang orang tinggal buka HP-nya sudah ketemu semua itu. Ya, itu bagian dari bentuk fitnah yang harus kita jauhi. Ya. Dan seterusnya masih banyak ya contoh-contoh yang lain. Ya kalau diucapkan agak berat Pak, ya cuma kita paham semuanya dan itu yang memang harus kita jaga. Al-firaru minal fitan, menjauhkan diri kita dari fitnah-fitnah yang ada ini ya. Fitnah-fitnah yang kami maksud, yang kami jelaskan tadi, itu ujian-ujian di antara yang paling berat saat ini adalah fitnatus syahwat ya. Apalagi akhir-akhir ini Pak ya. Saya itu sampai kalau lihat medsos, lihat berita itu wah itu berat sekali itu ya. Satu berita muncul ganti berita yang lain berkaitan hal-hal yang semisal ya. Fitnah syahwat ya, di pondok pesantren, di lembaga Islam dan sebagainya ya. Panjenengan sudah tahu semua ya. Dan itu membuktikan bahwasanya ini adalah ujian untuk kita semua ya. Bahkan orang-orang yang kita pandang sebagai seorang yang agamanya bagus pun tidak terlepas dari ujian ini ya. Maka kita harus membentengi diri kita, menjaga diri kita ya. Semua kita tidak ada jaminan selamat dari ujian-ujian yang ada. Maka di antara cara untuk bisa selamat al-firar. Firar itu kalau dalam bahasa Arab artinya kabur ya. Dari fi'il farra yafirru ya. Artinya melarikan diri, menjauh ya. Maka ketika kita tahu ini adalah sumber-sumber yang bisa menjatuhkan kita kepada perkara-perkara yang fitnah tadi, baik itu syahwat maupun syubhat, maka kulon panjenengan yang paling aman adalah menjauhkan diri dari itu. Ojo ade icip-icip, bahkan jangankan icip-icip, mendekat saja jangan ya. Jangankan kok mencoba, mendekat pun jangan ya. Karena seorang kalau sudah masuk dalam pintu itu, maka akan ada rentetan ya, dosa-dosa yang akan terjadi kepadanya ya. Seorang tidak akan, jadi ini Pak ya, yang perlu untuk kita perhatikan. Dosa itu Pak, kalau panjenengan sudah ketuk pintunya, buka satu, maka akan terbuka pintu-pintu yang lain. Orang itu kalau sudah mulai buka, misalkan melihat satu hal yang haram ya, lihat pertama Pak, pasti akan muncul di hatinya rasa keinginan untuk situ. Akhirnya kakinya melangkah ya, akhirnya anggota badannya juga melakukannya. Jadi dosa itu jangan pernah kita kompromi dengan dia ya. Jangan pernah kita kompromi dengan dosa ya. Dosa apapun itu ya, ada judi, ada dosa maksiat dan lain sebagainya. Karena kalau kita sudah mengetuk pintu satu dari perbuatan dosa, maka pintu-pintu dosa lainnya akan terbuka ya. Maka ini ma'asyiral muslimin jamaah dirahmati Allah, pentingnya kita al-firaru minal fitnah. Dan Nabi SAW itu sering ya, bahkan memerintahkan dalam sebuah hadis saya bacakan yang beliau sebutkan di sini Pak. Beliau mengatakan, ta'awwadzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah perlindungan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah yang tampak maupun tidak tampak. Ya. Maka panjenengan kalau misalkan berdoa kepada Allah, selipkan di antara doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, doa ya Allah jauhkan saya dari fitnah, jauhkan saya dari musibah, jauhkan saya dari ujian-ujian dalam agama ini. Bahkan Nabi itu sering membaca doa, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan ya Allah musibah ujian kami itu dalam urusan agama kami ya. Nabi mohon demikian. Nah kita juga harus lebih sering-sering. Nabi juga sering berdoa, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah jangan jadikan semangat kami itu semangat yang hanya mengejar dunia, semangat mengejar kenikmatan dunia ya. Ini bahkan Nabi mengatakan ta'awwadzu minal fitani. Sering-sering kita mohon pertolongan kepada Allah dari fitnah ya. Sudah habis. Baik, sebagai penutup ma'asyiral muslimin jamaah dari Allah, Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis tentang sebuah kebahagiaan, kata Nabi. Beliau mengatakan, innas sa'ida liman junnibal fitana. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, sesungguhnya orang yang bahagia yang sebenarnya adalah orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah. Orang yang bahagia itu adalah orang yang Allah jadikan dia jauh dari fitnah syubhat,
dari fitnah syahwat, dari kesenangan-senangan yang sifatnya sementara. Itu orang yang paling bahagia. Kadang seorang mencari kemaksiatan itu tujuannya untuk apa, Pak? Untuk bahagia kan katanya, Pak ya? Iya, nyari, mohon maaf, misalkan perempuan untuk berzina, tujuannya untuk mencari kesenangan. Tapi panjenengan yakinlah, dia tidak akan pernah mendapatkan kesenangan. Kalau sementara mungkin, tapi setelah itu banyak sekali yang akan menjadikan dia sedih, sengsara hidupnya. Seorang ketika masuk dalam pintu fitnah tadi, ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa syahwat, kalau dia sudah masuk pintu tersebut, wallahi dia tidak akan pernah mengincipi rasanya kenikmatan sama sekali. Tidak akan ada kebahagiaan yang akan dia dapatkan. Ya. Tidak ada ceritanya orang banyak maksiat itu banyak kebahagiaannya, tidak. Orang yang paling bahagia adalah orang yang banyak ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tersibukkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Innas sa'ida liman junnibal fitana." Orang yang bahagia itu adalah orang yang Allah jauhkan dari fitnah-fitnah tersebut. Dan proses untuk menjauhkan diri itu, jadi kita usaha dulu, Pak. Ya, kita usaha dulu. Al-firaru minal fitan, menjauhkan diri kita dari hal-hal tersebut. Ada pintu yang bisa mengantarkan kita kepada kemaksiatan, kita tutup. Ada pintu yang bisa mengantarkan kita kepada perzinahan mata kita, anggota badan kita tutup, kita jauhi. Ada fitnah yang bisa mengantarkan kita kepada ihmalul mal atau idha'atul mal, dengan perjudian dan sebagainya, kita jauhi. Ada fitnah yang bisa mengantarkan kita pada kemungkaran-kemungkaran yang lain yang banyak, kita tutup, kita jauhi. Seorang ketika bisa melakukan hal demikian, maka dia akan menjadi seorang yang paling bahagia, orang yang sebenar-benarnya bahagia. Ya, dan sebaliknya kami sampaikan kembali lagi, kalau orang yang melakukan kemaksiatan, sejatinya dia mencari kebahagiaan dan dia tidak akan pernah mendapatkannya. Karena kebahagiaan yang sebenarnya itu didapatkan ketika seorang bisa mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan tidak percaya, buktikan dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah. Jenengan semakin khusyuk, semakin taat, semakin sering ngaji, saya jamin jenengan semakin bahagia, semakin senang hidupnya, semakin tenang hidupnya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk menjaga diri kita dari segala bentuk fitnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari segala bentuk fitnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keselamatan baik di dalam kehidupan dunia kita, terlebih untuk keselamatan dalam akhirat kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.